Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Muhammad, Honorable yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku Pondok Pesantren Subul Bahari Bida dan yang terhormat Mr. Laksana selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Bahari Bida dan jajaran guru di MTS Al-Quran Bahari Bida yang saya cintai juga orang tua saya, keluarga saya, terutama orang tua saya. Kali saya akan presentasikan tentang nasionalisme dan jati diri bangsa. Di sini kita akan tentang penjajahan dan usaha bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan pembangunan ekonomi negara Indonesia, dan mengenai konflik dan integrasi sosial dalam kemasyarakatan. Yang pertama tentang penjelajahan samudera, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudera. Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudera itu membuat berada di jalur perdagangan internasional dan penjelajahan samudera yang ramai. Jadi Indonesia ini banyak dijelajahi oleh para orang-orang Eropa ya, karena rempah-rempahnya ya kondisinya aja juga strategis ya, ada dua benua dan dua samudera. Nah, kehidupan masyarakat di era kolonialisme dan imperialisme. Saat kolonialisme dan imperialisme terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, segala aspek seperti budaya, sosial, ekonomi, dan juga politik. Jadi budaya, sosial, ekonomi, juga politik, dan pola pikir para masyarakat setelah ada penjajahan ini mulai berubah. Yang pertama itu dari segi pendidikan, yang dipengaruhi oleh bangsa barat itu mulai berkembang, dan teknologi dari bangsa barat yang sudah bisa masuk ke sini. Nah, itu jadi menyebabkan budaya politik atau banyak perubahan bangsa barat yang masuk ke Indonesia ini. Yang jika ada perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa barat dan pendudukan Jepang. Penjajahan bangsa barat memang buruk, namun ternyata saat pendudukan Jepang semuanya malah makin memburuk, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Nah, bangsa barat itu memiliki pengaruh buruk, tapi juga memiliki pengaruh baik juga, seperti memberi pendidikan juga pada Indonesia dan lain-lain. Sedangkan saat pendudukan Jepang, kondisi ini makin memburuk parah sekali, sepertinya terjadinya perebutan kekuasaan dan keegoisan Jepang atas warga Indonesia juga, dan pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Pertama, organisasi pergerakan Indonesia di era penjajah. Dalam kondisi penjajah bangsa lain, Indonesia organisasi pergerakan pun cita-cita yang sama utama Sarekat Dagang Islam dan Perhimpunan Indonesia. Nah, ini memiliki cita-cita yang sama, itu untuk memerdekakan Indonesia. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dari pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945, lalu terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus hingga pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus dan pengesahan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Dan pemerataan pembangunan. Contohnya adalah kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Kondisi geografi Indonesia memiliki tantangan sendiri dalam hal pemerataan ekonomi. Nah, seperti tadi itu, seperti kalau pada penjajahan itu adalah jalur perdagangan internasional dan penjelajahan samudera yang ramai. Dan memang letak geografi yang strategis membuat Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, namun kondisi negara kepulauan membuat pemerataan ekonomi malah berfokus pada pulau-pulau penduduk yang banyak. Jadi kalau pemerataan ekonomi di Indonesia ini fokusnya pada penduduk dan pulau-pulau yang banyak, karena memiliki di pulau itu memiliki penduduk banyak yang harus banyak dicukupi, maka pemerataan kondisi itu harus merata kepada semua penduduk. Dan lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan ini kadang seperti disebut bank, ya. Bank memegang peran penting dalam mensejahterakan rakyat. Lembaga keuangan adalah bank perkreditan rakyat, bank wakaf mikro, dan koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Manfaat lembaga keuangan adalah penyalur dana, pengalihan aset keuntungan, penyediaan uang tunai, mempermudah transaksi, dan lain-lain. Konflik dan integrasi. Alasan mengapa konflik sosial terjadi, yang pertama adalah yang paling sering adalah perbedaan ras, agama, pendapat dan perasaan, kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pola pikir, dan tata krama.
dampak dari penanganannya. Dampaknya adalah bisa menyebabkan kehilangannya, berpecahnya, lumpuhnya roda ekonomi, kerusakan harta, dan penanganannya contohnya kita bisa berfokus pada solusi, mempertegas akar masalah, berdiskusi terbuka, dan menjadi pendengar yang baik, dan menggunakan kepala dingin. Jadi kalau ada masalah tetap chill, kepala dingin. Dan metode untuk mewujudkan integrasi sosial adalah penanaman nilai-nilai dan norma yang konsisten dan perjalinan kerjasama, saling menghargai perbedaan, gotong royong menaati aturan hukum dan undang-undang, hubungan baik antar umat beragama dan hubungan yang baik antar tetangga. Sekian, terima kasih presentasi saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.